Assalamualaikum, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Bu Dini. Dan sebelum belajar, coba siapkan dahulu alat-alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Baiklah anak-anak, pelajaran yang pertama kita akan belajar tentang kondisi geografis ASEAN. ASEAN terletak di kawasan Asia bagian Tenggara. Secara astronomis, ASEAN berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang batas-batas ASEAN. Yang pertama, bagian utara, ASEAN itu berbatasan dengan India, Laut Cina Selatan, dan Taiwan. Yang kedua, bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, bagian selatan, ASEAN berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Dan yang keempat, bagian barat, ASEAN berbatasan dengan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Nah, sekarang kalian bisa lihat peta ASEAN berikut ini. Kalian bisa melihat negara-negara yang ada di wilayah ASEAN dan batas-batas ASEAN. Anak-anak, kita lanjutkan tentang kondisi geografis negara-negara di kawasan ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia memiliki relief yang beragam bentuknya dan dilewati oleh dua sirkum, yaitu Sirkum Pasifik dan Mediterania, yang membawa dampak Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh lebih dari satu lempeng besar yang membawa dampak wilayahnya menjadi rawan gempa. Yang kedua, Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur, kebanyakan sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Yang ketiga, Singapura. Luas Singapura hampir mirip dengan kota Jakarta, yaitu hanya 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura kebanyakan relatif datar, akan tetapi di beberapa daerah dijumpai perbukitan. Yang keempat, Brunei Darussalam. Brunei terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Nah, pada pantai bagian utara, Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Yang kelima, Vietnam. Bagian utara iklim sedang dan selatan iklim tropis. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Yang pertama, daerah pegunungan utara. Yang kedua, delta Sungai Merah. Yang ketiga, barisan pegunungan Annam yang terjalin dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang keempat, garis pesisir pantai yang sempit pada barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Yang kelima, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Enam, Kamboja. Bentuk lokasi Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian pinggir dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilewati oleh daerah aliran Sungai Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang utama di Kamboja. Yang ketujuh, Laos. Laos merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang jalur masuk ke wilayahnya tanpa lewat laut. Laos tidak memiliki wilayah laut. Sebagian besar lokasi Laos adalah daerah pegunungan dan lokasi lainnya merupakan dataran tinggi.
Yang kedelapan, Myanmar. Negara Myanmar terbentuk berasal dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar berasal dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Kesembilan, Thailand. Thailand mempunyai topografinya bersifat permukaan tanah. Di sebelah utara terdapat deretan pegunungan, di sebelah timur terdiri dari hamparan korat yang dibatasi di timur oleh Sungai Mekong. Di sebelah selatan terdapat tanah genting kra yang melebar ke semenanjung Melayu, dan wilayah tengah didominasi oleh lembah Sungai Chao Phraya yang hampir seluruhnya datar dan mengalir ke Teluk Thailand. Yang ke-10, Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Filipina banyak mempunyai gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilewati oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang tugasnya lihat LKS halaman 23. Catat ciri khas kondisi geografis negara-negara ASEAN. Sekarang kita akan belajar tentang teknik membuat patung Nusantara. Patung Nusantara dibuat dengan menggunakan berbagai teknik khusus. Di antaranya adalah yang pertama, modeling atau membutsir, yaitu pembuatan patung dengan cara mengurangi dan menambahi bahan secara berangsur-angsur menuju ke pencapaian bentuk yang diinginkan. Yang kedua, carving atau memahat, yaitu cara membuat patung dengan jalan memahat atau mengurangi sedikit demi sedikit untuk membuat sebuah karya 3 dimensi dengan cara mencukil, memotong, atau melubangi bahan keras dengan menggunakan alat tajam. Yang ketiga, casting, yaitu cor atau mencetak, yaitu teknik yang dipakai untuk membuat patung dari bahan yang terlebih dahulu diencerkan atau dilebur seperti perunggu, fiberglass, kuningan, gips, dan lain-lain. Yang keempat, constructing atau menyusun, yaitu teknik membuat patung dengan cara menggabungkan atau menempelkan atau merangkai bahan yang berupa potongan-potongan untuk dirangkai menjadi suatu bentuk yang diinginkan. Demikian penjelasan Ibu tadi. Sekarang kita lihat tentang gambar-gambar teknik membuat patung. Yang pertama yaitu modeling atau membutsir, yang kedua carving atau memahat, yang ketiga casting, cor atau mencetak, yang keempat yaitu constructing, yaitu menyusun. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tadi tentang cara membuat patung, sekarang tugasnya adalah buatlah patung dengan menggunakan teknik modeling, dengan menggunakan bahan plastisin atau bahan yang dibuat dari terigu pada pembelajaran lalu. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.